Jadi ngeten kula terangno, jadi Quran itu didhawuhna pangeran zaman azali. Lah sing dawuhna iku pangeran wis ngerti nek pikirane wong Sumben gawe donya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut ahad. Ahad maknane nopo? Pertama. Nah bahasa Arab kedua itu Isnaini, silat Jawa dadi nopo? Hari ketiga itu ya Sulasa, Salasa, terus silat Jawa Selasa. Hari keempat itu Arbi'a, ilat Jawa. Yang Jawa ya pinter. Tapi pinternya separuh ora fase no. Nak fase ya Arbi'a, mereka tafsir apa? Dino Arbi'a. Dino apa? Sulasa. Terus Kemis yang kata Khamis. Kemis itu Khamisun apa? Kelima, terus darah nih. Nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya 5. Finishing ini Jumat. Jumat itu finishing. Jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. Disebut jamek. Jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini loh, dievaluasi total sebenarnya rubah meneh. Nah ini darah ini jamek. Jamek terus jadi apa? Jumat. Bareng Jumat itu dino niku 6. Bahwa lagi ketemu 6 Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 kan? 6 itu setu pangerane serewa apa-apa. Jarang Yahudi pangeran kesel istirahat. Nah, terus dino Sabat. Sabat itu dino apa? Istirahat. Mulane Yahudi iki yo prai. Setu. Mulane kan nuntut prai setu koyo wong nopo? Ya. Ana kiai-kiai iku mau prai setu kok mirip. Jadi pangeran wis bar tapi dino kudu itu. Padahal hakikate sing kanggo iku mau 6. Iku nunjukno nek nganggur iku peristiwa sing mesti nghidupi manusa. Mane wong nganggur coba nyek nemen-nemen. Kok bukti kudrahe pangeran, rahmane pangeran sing nganggur ya kok urip, paham ya. Di pakar-pakar mikir carane, mikir donya jebule sing mati wong sing nopo? Nganggur. Berarti wong sibuk diburuh ana wong. Nah, Sabtu akhirnya dino libur. Mana pangeran duka ketika wong Yahudi darani Sabtu pangeran kesel terus nopo? Istirahat. Mana Allah duka. Duka wong Yahudi terus Sabtu itu dino sing enak darani Sabtu aku kesel jare pangeran. Kowe kudu kesel pisan, aja duwe aktivitas. Wong Yahudi diharamno kerja hari nopo? Sabtu. Termasuk diharamno berburu ikan di hari nopo? Sakunane kuno itu pangeran gada nak nyoba niku ya nyoba dino Sabtu tenggene Israel mriku saniki dadi negara Israel atau negara Palestina. Soalnya negara kon, negara Israel berarti kan ngakoni eksistensi nopo? Israel. Kan ngakoni Palestina wong cari PBB ora nopo. Soalnya gerkono Palestina ora Israel. Nak dino Sabtu wak niku kathah. Iku kathah. Nah, apa diburu wis ra ono. Yahudi buru setu, ora oleh pangeran. Yahudi dake dikai parit-parit ning dino setu. Tapi ora iku den. Ora apa? Ora jubo. Jadi dikai parit-parit jebakan tapi ora jubo. Tapi iwak ora iso balik ning segara dijupuk ahad. Nek takoki pangeran, "Lah kok golek iwak setu-setu boten mesti boten kula pendet to." Tapi mbok jupuk ahad. Nangge di ahad sementing boten. Nah, terus akhirnya wong Yahudi itu wong sing tukang ngakal, apa? Tukang ngakal. Karena yang berada wong cerdas itu disebut wong apa? Yahudi. Jadi pangeran mawon badhe dijak niku delian. Karena terus kata ulama sing turunan Yahudi sing ngarang kitab, ya model daging ngoten. Sumben itu wong sing ngelah zakat, misalnya. Jadi di kebis Batang Pulau kan wajib zakat sito. Ini nak sampai akhir tahun 11 sito, itu sudah wajib. Perkara ini syaratnya haul sedurunge sempurna setahun. Kok 11 itu betul. Itu sumben jari ini itu pangeran legono kuening tong, terus dilebonan rokok. Nah pangeran rokok, gusti lah pulau bukan salah umpamanya dereng wajib. Ora cuma legono tong. Tapi pulau tenjer tapi tak legono tong. Jadi kena ngilah ya pangeran apa? Ngilah disebut wa mataru khairun apa? Lalu dianggo ngaji sejarah. Jadi kunane kuno niku wong niku ngakal. Jadi
ora ono pikiran tuane manusa kaya ngakali. Jadi ngakali itu ora wong politikus saiki wis do pinter-pinter, tapi mau niru. Nabi Yusuf niku dipateni, niate keluargane dipateni. Singkat cerita, bareng dicemplungno tenggene sumur, dulure Nabi Yusuf ya pura-pura kaya-kaya sing mangan serigala. Niku ngakali napa to? Ngakali. Bilang ya abana kita ini dolan tenggene hutan Pak Akalahu dia. Terus ya gayanya tenanan wajah ala komisi tidak minta. Mereka membawa darah. Jadi kabinnya Yusuf itu berlemotan apa? Tapi mulai dulu kejahatan itu nggak ada yang sempurna. Makanya Nabi Yakub ngenyek. Niki dipangan serigala dari Nabi Yusuf. Kok pinter serigala ini akhlak. Tapi mangan anakku kabinnya dicoplok terus lagi anakku wah dipangan. Mereka bareng didelok ora ono sing sobek. Mesti nak diterkam serigala kan bajunya. Lah iku lali kan ora nyoba-nyoba. Baju mana Nabi Yakub boleh gojlok kok akhlaknya kok apik serigala. Mesti ape mangan anakku kok nyoplok lagi nih, terus lagi dipangan. Mana iki gak apa? Gak apa? Sobek. Akhirnya anak-anaknya sadar sebelum pinter jenengan. Saya kira ngaku nak. Jadi kejahatan mesti gegabah, mesti ada petilasan asar sing nyetokno nek ndekne iku gak sempurna. Tetep ono asar. Ane Quran nyebut wajah wala komisi vitamin kayak terus sekolah bal sawalat lakum anfusukum nalo amro. Pasti ini rekayasa sampean karena Nabi Yusuf Nabi Yakub tahu apa tadi jubah atau baju yang dipakai apa Nabi Yusuf itu nggak sobek sama sekali. Makanya teori kejahatan itu dulu nabi-nabi pinter. Mulanya saiki santri goblok itu kriminal tenan, dosa gede. Dia goblok itu dosa gede. Mestinya sing pinter itu santri. Riyen itu ono perawan, rontok edan, edan tenan karo. Misalnya saya ono alatnya, kalau rusak masjid itu tes edan tenan. Tahu orang gerowong untuk kiai, tes edan tenan. Wah riyen ono wedok ayu, rontok edan waras ra. Dikeloni wong papat. Wong papat itu tokoh. Tokoh agama, tokoh apa ora roh tokoh. Mau tokoh agama kan yo ora kiai, zaman iku agamane yo ora roh. Wes bareng akhirnya cah itu meteng itu hamil. Dilapor Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dilapori wong papat itu oleh muni kok. Seksine wis papat nak cah wedok iku zina. Ya nyalano cah wedok iku. Nyalano terus ya wis nyalano soalnya mus hamil berarti kan bukti napa zina. Terus Nabi Sulaiman itu buat ini kalau cerita penjaman ngerti betapa para nabi ini ku pinter. Jika njogo agamane pangeran syaratnya pinter. Pinter itu bukan goblok, orang itu pinter banget pokoknya bukan goblok. Terus Nabi Sulaiman jadi investigasi terpisah itu pertama sing nglakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus takok. Ning ngarepe Nabi Dawud mbok dinan tak kelirian jarene lha kok meteng. Jare paling di kumpuli asu ya. Nabi Dawud itu ngandel yang seksine papat, tokoh bisa. Ya wes nak ngono sing wedok kudu ditakzir wong kok gelem didemeni apa. Kowe roh tenan sing demeni asu yo jare. Nggih, Nabi Sulaiman nyeluk sitok-sitok. Asune rumane piye? Kan jawab pertanyaane apa sitok nek takok. Girang. Mestinya harus dijawab umum ya, masih harus empat itu pertanyaan jawabannya maksudnya warnanya beda-beda. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti, nah empat itu empat-empatnya pelaku. Itu menunjukkan anak Nabi orang kena dibodohi. Jadi Nabi itu ya lugu, umi, tapi punya kecerdasan nubuah. Ya seorang lagi punya kecerdasan apa? Nubuah. Ini penting kalau atur nomor ke zaman akhir itu yang hilang kecerdasan. Jadi doa sidik amanat tablek fatonah, tapi fatonahnya itu hilang. Makanya sebetulnya begini, kalau terang sama itu nerima ilmu dulu. Dalam konteks ini harus nih. Sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini, kalau kamu perang fisabilillah dan yang kamu bela pasti benarnya, misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benarnya, itu kamu nggak boleh ingin mati syahid itu nggak boleh.
Karena kalau kamu ingin mati syahid, artinya kamu ingin mati. Dan kalau kamu mati, artinya kamu ingin pasukan Nabi berkurang. Neng dinggon wong iso bela nak agama nak urip. Nak ke mati kan berarti misalnya Nabi di pasukan 100 gara-gara ke ambisi syahid. Terus kalong sitok dari 99. Kalau yang pikiran kayak Anda 100. Entah ya. Kalau yang pikiran kayak Anda 50 ora. Wes ngono mau kowe egois benang mati nang buswarga nang lon widadari kan mesti utak kemudian iku. Wong dunya ya susu elek, cerewet kan tenang mati nah. Nah, tidak boleh. Cuma agama membolehkan orang ingin mati saya itu begini. Perang itu tenanan, nanti toh nyawa mau mati rapopo. Itu jenenge wako adinan, tapi tidak wako akos. Jadi saya belani Nabi wani mati. Tapi ojo kok niat mati, niatnya nulung Nabi. Mereka kena mati berarti reso nulung. Sehingga kalau sampai misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati, justru dengan mati dari akhir dari sejarah Anda. Nah, agama itu tidak mau seperti itu. Nah ini penting belajar. Jadi sampean kudu ngerti. Ya, agama itu dipikir ulama. Mergo ulama itu niru para nabi itu mikir. Contohnya ngeten. Nabi Sulaiman itu ana cah wedok kakak adik, anaknya podo-podo cilik. Cah cilik raine ra mirip-mirip. Nah, istiwa ini kan ono bedane. Di keriting itu ora iki bahasa iku ora terus raine kan beda. Cah cilik kan mirip. Singkat cerita barang sing sitok dipangan serigala. Biar dipangan serigala. Iku adike iku anake iku sajane sing dipangan serigala mengklaim. Nah, sing dipangan ku anake mbake. Singkat cerita Nabi Sulaiman ambek Nabi Daud dibenarkan klaim yang salah tadi. Singkat cerita seketika dikonfirmasi ke Nabi Sulaiman, jadi Nabi Sulaiman, saya ambilkan besok, nanti anak ini mau saya bagi 2. Wah, akhirnya sing bener-bener dia anak itu jerit, ampun pun kayak ini mau adik gue, sing adiknya tenang-tenang aja, akhirnya dikakno sing nangis jerit. Gak mungkin seorang ibu anaknya itu disembelih tenang-tenang baik. Artinya punya kecerdasan. Adiknya mau pas sampai dibagi loro tenang-tenang baik. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Sampai Nabi Sulaiman diputuskan sing jerit-jerit. Karena ini yang sesuai definisi seorang apa? Ibu. Oh berarti sing dipangan yo anaknya sing cilik. Mosok anaknya apa disembelih kok tenang-tenang baik. Ini kecerdasan nubuwah. Makanya kenapa sahabat-sahabat pilihannya Nabi itu ya udah jarang ngabundut nih dan perang kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kamu jangan terlalu membela yang syahid berlebihan sehingga seakan-akan yang tidak syahid itu tidak hebat. Jangan seperti itu. Bisa saja yang nggak mati ini memang dipersiapkan dari Nabi sampai Nabi wafat mengganti perannya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama itu harus diukur dengan ilmu ulama. Jangan karena kamu ngaji bab syuhada seakan-akan yang paling keren itu yang mati syahid. Ya oke, yang mati syahid itu luar biasa hebat. Tapi nyatanya afdhalus sahabat Abu Bakar ya cara zahir nggak kabundut syahid sampai dari Nabi wafat sampai meneruskan perannya siapa? Rasulullah. Begitu juga Umar, Utsman, Ali. Karena Nabi sahabat-sahabat itu bukan tolabus syahadah dengan makna maktulal kafir. Sama cari nanti si tafsir munir. Sing wala tasaban alladziina qutilu fi sabilillah nabu amba atau sing ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah nabu amwat itu kan diulang beberapa kali. Saya ulang lagi ya. Dan sampean punya tradisi pakai pikiran ulama, jangan pakai pikirannya sampean, kan errormu. Orang itu nggak boleh perang dengan niat tolabus syahadah, mencari mati syahid. Karena tolabus syahadah kalimat ini bisa diganti maktulal kafir. Kue perang gawang kafir. Ketika kamu mati itu pembunuhnya siapa? Kafir. Berarti kamu berstatus apa? Maktulal kafir. Orang yang dibunuh kafir. Dan itu bisa diteruskan dengan status Anda maktul. Berarti Anda tidak iso ndereno kanjeng Nabi. Tidak iso bela-belani. Maka yang benar adalah kalau perang-perang saja kita belani Nabi mati-matian meskipun nanti jadi mati. Jadi mati itu katanya meskipun. Karena dalam kaidah fikih yuftafaru dimnan mala yuftafaru qasdan. Kita ini menani mati itu dimnan. Konsekuensinya mati pun tak lakoni. Tapi aja dadi kos. Utang akeh BPKB bulet bojo wani apa jatuh tempo ana perang.
Jari minane mati syahid. Wah iki wae cocok. Nyaur utang ke mati syahid itu wabot nyaur utang sadok mati. Terus perang tenanan. Wah yo kacau. Makanya kalau jadi ulama itu diprediksi sitok-sitok carane ngarang tafsir itu. Mati syahid itu artinya maktul al kafir. Kalau kamu maktul berarti kamu tidak bisa bela apa? Islam. Mulane donga njuk mati bareng kok sampean ora oleh. Iki anane sampean ku penting. Bojomu paling gak karondo lah, lumayan. Jono gunane gitu. Enggak boleh. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu orang itu nggak mikir fatwa. Makanya kata ulama, nggak ada rasul yang mati di medan perang. Rasul ya bukan nabi. Nggak ada rasul yang mati di medan. Karena tadi itu maktul al kafir itu nggak keren kan, kesannya rasul itu nggak dilindungi Allah. Ini ada musuhnya Allah mau membunuh rasul, rasulnya kebunuh. Kesannya kan nggak terlindungi. Meskipun kalaupun terbunuh nggak ngurangi hormat kita pada rasul, tentu tidak ngurangi sama sekali. Tapi dia kan tadi maktul al kafir. Makanya ngaji itu yang khatam. Jadi ya oke, kita ingin syahid tapi dengan tidak cara seperti itu. Kalau syahid niatnya tadi apa? Meskipun terjadi syahid, tapi jangan aku nang perang, benang mati syahid dunia loro tak beli jebule terusane dene mergo keselen urip. Napa? Loro. Tidak boleh seperti itu. Makanya Nabi ngendikan masyhur doa itu sering saya baca. Ya Allah, berilah saya rezeki hidup, maka nanti hayatul khairun li, selagi hidup itu lebih baik bagi saya. Tapi ketika mati lebih baik ketimbang saya, ya sebaiknya saya mati. Itu doa yang umum. Ada doa yang lebih spesifik. Ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya ini anggap saja tambahan dalam semua kebaikan. Kalau mati saya anggap saja akhir dari segala keburukan. Mulanya sampai misalnya fasik, tukang korupsi, tukang bodoni uang, bodladis. Mestinya kalau mati itu yang seneng. Senajan itu orang tobat, tapi yang mati yang seneng. Ya Allah, matur nuwun badhe jenengan Pak Saini sakniki. Meskipun kalau dereng tobat, setidaknya dengan mati ini tobat otomatis. Mau mati kan gak iso zina, gak iso maling, gak iso korupsi. Makanya saya berkali-kali, sebenarnya mati itu bagus karena mati itu akhir dari segala keburukan Anda. Bukan sekedar keburukan Anda sudah lewat, potensi bakat LM ya berakhir juga. Nah, ini kan bagus, no? Makanya kayak alim nak mati, semacam contoh minum bawa oplosan, misalnya guys, ngomong ratiri mau saya apa, mati. Maksudnya saya ini berakhirlah semua kesehatan dia. Maka ini menjadi saya. Nah, jadi dia tahu diri, merasa nak jahat, saat ini mau mati berarti saya. Ini maksud wal mauta rohatan li mingguli syarrin. Jadikan kematian ini akhir dari segala keburukan. Nah, itu Nabi. Jadi semuanya Nabi nak ngendikan bil ilmi. Begitu juga misalnya jenengan yang ngomong serati duwe BPKB ini gadean terus muarat bojo judes terus neng kamar jelok tikus liwat ngitung reng, orang Jawa naik sempat ngitung reng. Itu kalau yang ngomong mursyid atau orang baik yang papan atas mesti komentari timbang lamun atau buku tahajud, timbang lamun atau buku maca yasin, timbang lamun atau buku wiridan. Oke, itu memang iya bagus, tapi uang naik bingung kan harus bingung. Tapi nak cara kulo sebagai orang usul fikih itu bagus. Baru kayak delok tikus kira delok wong ayu sing haram. Saiki delok tikus sampai delok pupule wedok haram sih. Lah menurut itu bagus nih delok tikus, ngerti ora haram delok tikus. Menghindari yang haram, melihat yang halal. Sehingga dalam teori usul fikih orang mukmin itu potensinya bagus semua karena setiap melakukan barang mubah pasti di saat itu meninggalkan barang haram. Misalnya kalau gue ngaji ini, nggak bisa dihukumi sunnah, harus wajib. Coba kalau kamu saat ini di tempat-tempat yang ada maksiat, ada perempuan buka aurat, ada apa-apa kan maksiat. Sekarang meninggalkan maksiat itu wajib apa sunnah? Wajib. Berarti delok tikus wajib atau sunnah? Wajib. Karena dengan delok tikus berarti delok maksiat. Berarti delok tikus wajib. Tapi kan yo aneh, misalnya lo kiai fatwa delok tikus wajib. Tapi nak fatwane diwale ninggal haram itu
wajib. Lah nih kali haram pas delok tikus. Berarti delok tikus wajib. Itu kan, nah itu makanya zaman kalau ngaji usul fikih, jenenge kitab Lubul Usul karangan Zakaria Nawawi Al-Ansor itu ada kaidah gitu. Ada ulama yang berpendapat mubah itu tidak ada dalam bagian hukum. Umumnya orang bagi hukum kan wajib, sunat, haram, makruh. Orang sing ngambil khilaf ulama itu tetap saya penting lagi. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu karena setiap orang melakukan mubah pasti di saat yang sama meninggalkan keharaman. Padahal meninggalkan haram adalah wajib. Maka melakukan mubah berarti wajib. Ya jajal misalnya bunyi ini ono dangdutan sing serono. Enak melek kan bertarung. Delok orang delok kesempatan, delok orang kiai kan bingung. Terus kowe turu itu kan mubah. Turu tangi-tangi kowe delok wis bar. Terus turumu ini kan berarti meninggal sekian maksiat, delok wong wedok sing ora mahram sing haram. Terus turumu kok darani sunat iki ya ninggalno bareng. Jadi kowe pas turu ora maling, ora demenan, ora zina, ora ngrasani. Makanya dulu masyhur Sufyan Ats-Tsauri itu ke masjid. Ada tukang pungli, terus aja preman tukang pungli turun ke masjid, dibuka sama santrinya disuruh sholat subuh. Sama Sufyan Ats-Tsauri nggak boleh, jangan buka. Dunia istirahatnya nawang gitu, nakani. Tapi ini wae subuh, pengiran aku butuh sujud wong iki, sementing dunia istirahat, nanti dia turun. Karena nawang fasek turu, haram juga. Mereka nak dibuka, mesti programnya ya Pak. Tapi rasa patah ini, cekal polisi kan patah ini, rasa patah ini penuh. Nah ini pentingnya ngaji sehingga dibutuhkan untuk menganalisis sesuatu itu disebut ilmu usul fikih. Nah, termasuk usul fikih itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi itu kowe nak urip anggap baik potensi menambah kebaikan. Kowe nak mati anggap baik akhir dari segala keburukan. Jadi misalnya kowe biasa mewakal bulat, tapi mati ora usah susah. Piye-piye akhir dari segala keburukan. Anda matur nuwun Gusti jenengan akhir urip kula. Aku terus potensinya gimana? Sia. Nah, misalnya tapi sakit mawon kalau tobat itu maknanya ninggal dosa paling efektif yo mati ku aneh-aneh. Paham? Sing darani tobat ora ninggal maksiat ayo paling efektif. Tapi rasa bunuh diri mesti sing pasti kena mati rasa donga yo panjang umur teruskan Gusti memang. Terus fase kalau mati juga donga. Tapi apa opo fase malah kok fase meneh ya sampai mati wae ora usah donga yo. Kulo iki mboten gadah rencana sampai mati durung panjang. Kulo ora wani kok sampean sebutan si fasik. Wah. Kulo sing uripe mulang tafsir Jalalain ora wani donga panjang umur kowe sing uripe ora jelas kok. Apa opo wae nang dunya. Tapi ora usah donga yo mati bumi belum siap. Bumi nampa kowe ya ora siap. Is biasa wae anut pengiran. Mau bener Kanjeng Nabi. Urip desa Gusti nak panjang cara jenengan hidup ini baik untuk saya. Mati ya baik Gusti kalau mati menurut jenengan baik untuk saya. Jadi kan doanya Nabi itu simpel. Ya Allah hidupi saya selagi ini hidup itu baik untuk saya. Akhi ini makanatil hayat khairan li. Wa tawafani makanatil wafat khairan. Saiki ora wong marahi pengiran. Gusti kula paringi bojo sing ayu santri kathah pengaruh kathah mati husnul khotimah urip kok enak ngarane mbahmu tapi dipek la wong liya masa murah donga mur pengiran di dunya wis darul balak ujian kok njaluk paling enak-enak juga sesuai rencana Tuhan kowe sekirno dibingungno itu rencana Tuhan kok malah kok urip kok enak mati mutu suara keluarga ini bujutmu ora oleh donga niku dongane wong sombong ora oleh tapi jaluk tok mosok ora oleh Gus. Lah kok nek meni jaluk ora keturutan ke jar juta tak jaluki ya ora nuruti. Kau lah kang ngono Gus. Ndonga wae kados marane Kanjeng Nabi. Mun Gusti manut mawon jenengan. Jadi tadi ku kecerdasan. Gua balik-balik gitu. Jadi bumi langit itu digawe niku dina Ahad. Pertama niku sebenarnya atak suruh nabi ladi walakol ardosi yaumaini. Jadi pertama pangeran gawe itu Ahad Senin. Tapi gak diterusno, gak selesai. Terus
Atakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'atin ayam sawa'al lisailin terus sumastawa ila sama wa hiya tufan. Jadi pangeran pertama di bumi orang dino ditambahin lah orang dino terus ditinggal noto langit terus diterus nona di bumi. Jadi di bumi udah jeda 4 hari berturut-turut sing dua ini jeda. Nah terus napa jenenge Jumat paling terakhir iku apa gawe Nabi Adam niyok ruhi Nabi Adam ngono ya. Nabi Adam itu kan dado digawe bodine bentuke saking nopo tanah digawe bentuke pengiran tapi dibarno terus tapi harus bolong jadi pengiran gawe Nabi Adam kok tanah itu sing ngirum ya bolong tapi dibarno pengiran bareng disebul roh kondas kombon-bonan Nabi Adam itu untuk saya naik dewi mana baru kan Nabi Adam pas tok dodo waktu ngoten Nabi Adam berjuang tangi padahal nyawa ada untuk sikil umpama Nabi Adam jadi manusia nyawane sok sikil nak sikil diketok wong mati mergo sama nyawane itu kan mbah-mbahmu Nabi Adam nyawa untuk sikil yo tangi terus glegek tangi tak lha kok tangi wong nama produk sikil mun kepengin ya terus wakana insan dulu ajulah manusia kesus tapi kesus Nabi Adam dadi ape mau nyawa nganti sok sikil nak sikil diketok mati jadi baru kasih sikil ora ono apa nyawa iku pangeran. Jadi terus Nabi Adam digawe ning akhir dina Jumat mepet. Lan wong seneng kesusu. Mergo pangeran gawe manusa wis mepet-mepet. Pas terakhir dinten apa? Mulane kula nganti sakniki angger akhir Jumat mulo donga. Jadi donga paling mustajab akhir saatin menjaumi lebo Jumat karena pas itu Allah bikin sinten Nabi Adam. Semono. Terus Nabi Adam itu nak roh lemah, ya lemah sing sampean injek sekarang itu. Iku delok dulure. Mergo cara Nabi Adam umpama kowe bayangno dadi Nabi Adam, kowe coba bayangno dadi wong saiki. Kowe nek kepengin tauhid bener, bayangno kowe dadi Nabi Adam. Ketika kamu jadi Nabi Adam dan kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir, bisa melihat, terus delok bumi, mesti pikiranmu ngene. Ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah iso mikir. Mergo qoribu ahdin bil mukjizat. Niki wong nek kepengin iman bener diridani Allah. Kula baleni malih. Kena ora kepen dadi wong PKI, wong komunis sing anti Tuhan. Umpama kowe dadi Nabi Adam terus delok bumi. Kowe iso mikir ya, iso mikir Nabi Adam kan iso mikir wong manusa. Delok bumi itu dekat sekali enggak dengan materi kamu. Bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyawa. Apa mana Nabi Adam yang ngerti, nah Allah gawe manuk itu mau bumi dikun jadi manuk, sitok pun jadi wet, sitok pun jadi dinosaurus terus melayu. Ngerti banget nak tanah ini setiap saat sudah jadi. Terus bareng ribuan orang jadi manusia, ngerti-ngerti ono periode di mana syaratnya manusia harus lewat bapak dan ibu. Allah kepengen manusia eling kudrohe Allah sempurna. Bikinlah Nabi Isa tanpa apa? Tanpa bapak. Tapi mau mesti kaget gak iso manusia kok tanpa bapak. Akhirnya Allah ngeling nomen. Lah nek kowe darani Isa ora mungkin mergo tanpa bapak, kudune Adam luwih mungkin, luwih mokal wong tanpa bapak, tanpa ibu. Ngene Allah ngeling nomen inna masala Isa inda wa kama tadi ada. Mulane kena pengen mukmin sing tenanan. Eling momo kowe dadi nabi. Ada.